musik. وأما من جاءك يسعى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jamaah Masjid At-Taqwa Muhammadiyah yang ada di masjid dan seluruh yang tergabung di Zoom dan YouTube. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, nikmat Allah berupa kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin Ahad pagi, baik itu yang via offline datang langsung di Masjid At-Taqwa maupun yang hari ini join melalui link YouTube dan link Zoom yang disiarkan dari studio podcast Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Tentu ini menjadi satu kebanggaan dan kegembiraan kita karena masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam kajian kita pagi ini. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya nanti di yaumil kiamah. Ibu Bapak yang saya hormati, perlu kami sampaikan sebelum kita nanti bergabung dengan teman-teman di Masjid At-Taqwa yang akan menyiarkan secara langsung pengajian dari Ustadz Dr. Haji Nurul Humaydi MAG dari Malang. Telah hadir di ruang kita Bapak Ali Wahono, beliau selaku sekretaris Takmir Masjid At-Taqwa Muhammadiyah yang hari ini nanti akan menyampaikan banyak hal. Tentu itu masih berkaitan dengan penyelenggaraan kajian kita pada hari ini. Ya, tentu kita menyapa dulu. Bagaimana? Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ali? Alhamdulillah sehat Pak Rosik. Ya, terima kasih. Ini perlu kita sampaikan Pak Ali bahwa setelah pandemi ini kita sudah yang ketiga kalinya untuk pengajian Ahad pagi kali ini. Tentu ini belum bisa menjawab apa yang diinginkan oleh para jamaah kita karena masih pandemi. Nah, akhirnya meskipun dengan kondisi yang terbatas, At-Taqwa alhamdulillah sudah bisa menyelenggarakan. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Ali terkait dengan penyelenggaraan kajian Ahad pagi kali ini. Terima kasih Pak Rosik. Memang Masjid At-Taqwa terkait dengan pandemi yang kemarin itu masjid itu mengikuti ketentuan terkait dengan pandemi yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah, yang dikeluarkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar, termasuk anjuran dari pemerintah Kota Blitar itu untuk pandemi betul-betul menjaga atau betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Bahkan pernah, ya mohon maaf itu walaupun berat hati karena waktu itu masih pandemi, sempat Masjid At-Taqwa itu Jumatan tidak diselenggarakan di masjid tapi diselenggarakan di rumahnya masing-masing. Iya. Itu sempat terjadi. Ahad pagi yang biasanya rutin diselenggarakan, Ahad yang pertama dan Ahad ketiga, selain itu Ahad kedua dan Ahad keempat itu di masing-masing cabang
itu sempat untuk stagnan atau berhenti karena teman-teman di masjid itu konsentrasi untuk bergabung dengan MC3 mengatasi bagaimana pandemi ini segera bisa diputus mata rantai pandemi ini. Iya. Itu Pak Rosik. Iya, terus Akhirnya ya, Ahad pagi ini mulai ini walaupun sering ya kita mengadakan Zoom, tapi mulai ini karena kelihatannya menjaga atau mengantisipasi adanya gelombang ketiga mungkin ya, makanya kita akan menyelenggarakan lewat Zoom yang iya. seperti ini, tapi alhamdulillah mudah-mudahan nanti ke depan bisa berjalan terus dan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Iya. Oh, terima kasih Pak Ali. Ini sebelum kita lanjut Pak Ali, kita coba menyapa dari lokasi Atakwa. Mungkin teman-teman yang di Atakwa mungkin bisa melaporkan. Oh, belum bergabung Pak Ali ternyata. Oke Pak Ali, jadi ada pertanyaan menggelitik Pak Ali ketika di Atakwa itu menyelenggarakan pengajian offline. Nah, di sisi lain ada media yang disediakan Zoom, YouTube dan lain-lain. Ini apakah nanti nggak takut yang datang di Atakwa itu menjadi sepi Pak Ali? Nah, ini kan perlu penjelasan kita. Makanya agar semuanya tidak bergabung berjubel di Masjid At-Taqwa, teman-teman diberi media seperti ini, broadcast seperti ini. Jadi yang di At-Taqwa pun tentu di sana di Masjid At-Taqwa harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Artinya selama ini baik jamaah maghrib, isya, subuh, asar, zuhur itu boleh masuk masjid apabila pakai masker. Jadi senantiasa di pintu-pintu masuk masjid itu diberi kotak yang isinya masker itu Pak Roji. Iya, siap. Jadi gini Pak Ali, memang kemarin ada apa ya, statement menggelitik. Artinya ketika semangat dari takmir itu agar apa menghindari berjubelnya massa, karena hari ini kan masih pandemi. Tetapi memang ketika Zoom linknya itu di-share ke banyak-banyak grup itu memang banyak yang antusias. Dan buktinya sampai hari ini pun alhamdulillah itu di layar kan sudah lebih dari 40 orang untuk sudah gabung. Artinya alhamdulillah pengajian kita itu hari ini memang apa dirindukan oleh para jamaah, merindukan tausiah-tausiah keagamaan yang selama pandemi memang itu artinya sangat minim diperoleh, meskipun banyak media lain yang menyediakan itu. Nah ini Pak Ali, di media sosial hari ini kan juga ramai terkait dengan isu-isu terorisme dan yang lainnya. Tentu kita sebagai salah satu Masjid Muhammadiyah diminta berperan aktif dan berpartisipasi terkait dengan program pemerintah khususnya deradikalisasi ini. Mungkin kalau dari konsep At-Taqwa, penerjemah deradikalisasi ini kalau konteksnya itu pengajian itu kira-kira seperti apa Pak Ali? Bisa dijelaskan? Jadi untuk deradikalisasi ini, At-Taqwa ini untuk memilih ustadz itu memang macam-macam. Contoh yang kemarin itu terkait dengan masalah sekarang yang dihadapi umat itu kan ekonomi, karena dampak pandemi yang luar biasa itu ekonomi. Makanya Ahad pagi yang Ahad kemarin, Ahad pertama yang bulan kemarin itu mengangkat tema terkait dengan bagaimana membangkitkan ekonomi umat. At-Taqwa memang juga selain itu bagaimana cara pandang Islam yang benar itu seperti apa, mencari ustadz-ustadz yang tepat. Artinya kalau Muhammadiyah itu kan moderasi beragama, artinya mengambil jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri, artinya mengambil yang tengah. Jadi para jamaah itu
dicarikan ustadz yang betul-betul bagaimana para jamaah khususnya warga Muhammadiyah itu cara memandang Islam itu yang benar, tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri itu Pak Rozik. Jadi ustadz-ustadz yang kita pilih itu betul-betul yang bisa mencerahkan, tidak malah justru membuat orang menjadi radikal, menyalahkan orang lain kalau bukan dirinya atau kelompoknya salah, tidak seperti itu Pak Rozik. Iya betul Pak Ali. Jadi memang ini problem kita bersama. Tentu Muhammadiyah kan dalam hal beragama kan agama yang wasatiyah di tengah-tengah. Sebelum lanjut Pak Ali, coba kita gabung di Masjid Taqwa sebentar. Kita coba Mas Kabib sebelahnya. Ya, Mas Kabib bisa disampaikan untuk kondisi At-Taqwa hari ini? Ya, terima kasih Pak Rozik di studio podcast At-Taqwa. Ini kondisi di At-Taqwa, ibu-ibu masih persiapan bazar ini. Ada macam-macam bazar di sini. Ada rujak uyup, ada durian, juga ada jajan-jajan dan sarapan ini. Ini dari Pak Habib, itu coba dimonitor terkait dengan cuaca Pak Habib. Ini terjadi hujan, mendung atau gimana? Sehingga kita bisa menyampaikan ke... Mendung tapi aman. Ya oke. Jadi Bapak Ibu perlu kita sampaikan bahwa kondisi di At-Taqwa cuaca hari ini tidak hujan. Monggo yang di rumah ya bisa segera merapat di At-Taqwa untuk mengikuti kajian akad pagi. Gitu. Ini sambil menunggu ustadznya, ini masih ada tasmik ya dari santri Pondok Pesantren Al Furqon PCM Sukorejo. Ya. Mungkin bisa kita. Kan Pak Habib nanti dari ustadznya Pak Haji Nurul kira-kira on jam berapa Pak Habib? Biar teman-teman dan semua jamaah yang bergabung bisa punya kepastian jamnya. Ini kondisi di masjid. Oke, ini sudah jamaah mulai berdatangan. Ini menggambarkan antusiasme warga jamaah persyarikatan Masjid At-Taqwa sangat biasa Pak Habib ya. Oke, terima kasih Pak Habib laporannya. Oke, lanjut Pak Ali. Tadi kita sudah lihat ternyata di pengajian kita memang selama ini kan menggabungkan kegiatan keagamaan, kegiatan dakwah, sosial, dan ada sosial, ada kegiatan ekonomi itu. Nah artinya ini kalau kedepannya mungkin enggak itu juga ekonomi itu lebih disemarangkan lagi di pengajian-pengajian kita, khususnya di At-Taqwa. Gimana Pak Ali? Karena At-Taqwa kan juga lokasinya luas di tengah kota dan itu ekonomi itu kan juga penting bagi warga kita gitu, Pak Ali. Jadi pengajian Ahad pagi, hampir setiap Ahad pagi yang diselenggarakan itu mesti ada program ekonomi. Artinya ibu-ibu di situ ada pasar dan juga biasanya ada sarapan pagi. Iya. Sarapan pagi terkadang kita sering gratis, itu memberdayakan. Iya. Memberdayakan para jamaah yang biasanya jualan makanan itu kita undang ke Masjid At-Taqwa, kita borong sama masjid, silakan untuk dinikmati para jamaah setelah ngaji itu. Itu dimaksudkan adalah untuk menggerakkan ekonomi umat. Iya. Selain itu yang biasanya jualan, kalau kita lihat tadi ya, ada makanan, ada pakaian biasanya, ada snack dan macam-macam itu miliknya warga Muhammadiyah dan bisa sebetulnya orang umum juga masuk untuk mengangkat ekonomi yang sekarang ini yang tadi saya sampaikan agak terpuruk gara-gara dampak pandemi. Makanya akad At-Taqwa selain memberikan pencerahan terkait dengan ilmu agama, itu juga mengangkat terkait dengan ekonomi umat itu Pak Razik. Iya. Ini Pak Ali, terbaru itu
tadi kemarin sore itu kan Gunung Semeru meletus. Seperti biasanya terkait dengan penggalangan dana, apakah Takwa itu juga nanti akan terlibat langsung? Mungkin yang sudah itu donasinya bisa diambil dari Kota Amal dan yang lainnya. Ini sejauh ini karena mendadak ini ada nggak Pak Ali? Kalau yang sudah-sudah itu mesti dimanapun Masjid At-Taqwa itu 1 atau 2 kali Jumat hasil infak itu biasanya ya yang sudah hampir tidak pernah tidak itu untuk disalurkan di bencana yang ada di mana itu. Kalau kemarin itu di Lumajang ya. Itu biasanya seperti itu. Saya yakin nanti Takmir akan koordinasi secara menyeluruh, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan teman-teman yang lain, pengurus Takmir, kira-kira sikapnya seperti apa. Tapi alhamdulillah Takmir kemarin juga berbincang-bincang bagaimana kalau bekerja sama dengan Lazismu, bekerja sama dengan RSU Aminah yang akan mengeluarkan, kalau RSU Aminah kemarin saya dengar kan ada 1 dokter, 2 perawat, 1 apoteker. Nah, nanti mudah-mudahan ya Masjid At-Taqwa bergabung dengan Lazismu bisa bahu-membahu menyatu, bisa untuk syukur kalau dananya itu digabungkan untuk mengatasi masyarakat yang terdampak dengan meletusnya Gunung Semeru itu, Pak Rosi. Terima kasih Bapak Ibu, para jamaah ya dimanapun berada. Sambil kita menantikan sambungan langsung dengan admin di Masjid Taqwa, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan bencana Gunung Semeru ini dari MDMC Blitar itu sudah melakukan koordinasi upaya-upaya pencegahan dan pendataan awal. Insya Allah nanti siang itu sudah berangkat 1 tim dari RSU Aminah, kemudian juga nanti akan disambung dengan tim-tim yang lain sesuai dengan jadwal oleh MDMC Provinsi Jawa Timur. Nah, lanjut lagi Pak Ali, kembali ke program Akad Pagi Pak Ali. Memang selama ini At-Taqwa itu lebih banyak menghadirkan ustadz-ustadz dari luar daerah. Tentu ini menjadi satu program yang bagus kaitannya transformasi situasi, transformasi keilmuan dan penyegaran baru, karena di forum-forum yang lain di At-Taqwa mulai subuh kemudian di duhurnya kan sudah banyak pengajian. Nah, artinya dalam waktu dekat ada nggak dari At-Taqwa itu yang memprogramkan untuk menghadirkan taruhlah ustadz artis gitu loh, sehingga ini kan suatu yang baru, mungkin enggak itu juga diwacanakan di masjid kita? Karena ini masih pandemi Pak Rosik ya, makanya kalau nanti ustadz atau artis itu ya, nanti bisa-bisa saja sebetulnya agar kaum milenial itu betul-betul tertarik dengan pengajian itu. Sementara ini karena masih pandemi, untuk betul-betul sedikit membatasi, sementara memang masih ustadz-ustadz yang wilayahnya ya, kemarin ada yang dari Ustadz Trenggalek, dari Surabaya, dari Malang. Nah, masih seperti itu kalau yang akad pagi. Kalau yang ba'da maghrib itu ustadz-ustadz yang di lokalan, Blitar, kota maupun kabupaten, termasuk subuh pagi. Nah, jadi kuliah subuh itu rutin, alhamdulillah dilaksanakan di Masjid At-Taqwa, itu masih ustadz dari kota maupun kabupaten atau ustadz lokal. Tapi kalau akad pagi itu ustadz itu yang saya sampaikan tadi dari Malang, Surabaya, Trenggalek. Nah itu nanti ke depan tidak menutup kemungkinan juga ustadz yang pemahaman agamanya itu betul-betul bisa moderasi beragama, artis, tidak ada salahnya, atau mungkin saja itu nanti akan kita pikirkan terkait dengan itu, Pak Rosik.
Ya memang problem kita hari ini Pak Ali ya, hampir jangankan di masjid kita, hampir di masjid-masjid yang lain itu banyak dipenuhi, enggak dipenuhi lah, karena hampir semuanya kan enggak penuh masjid-masjid itu. Banyak diisi oleh para bapak yang itu sudah usianya mulai senja lah. Sementara di milenial hari ini kan bukan enggan tapi persentase hadir di masjid kan prosesnya lebih kecil dibandingkan para bapak itu. Nah, ini tentu menjadi problem kita Pak Alit. Apakah masjid belum menjadi sesuatu yang menarik atau materi-materi kita itu kurang menarik? Tentu ini menjadi program masjid ke depan tentunya. Nah, dalam rangka menjaring agar para milenial itu juga lebih tertarik dengan kajian at-taqwa, gimana Pak Ali kiat-kiatnya dari Takmir itu? Sebetulnya upaya-upaya atau kiat-kiat untuk bagaimana para anak-anak milenial itu bisa pergi ke masjid ya. Masjid at-taqwa itu sudah lama. Ya. Jadi internet yang ada di Masjid at-taqwa itu bisa dipakai oleh anak-anak. Silahkan, mulai pagi sampai malam silahkan untuk itu tempatnya di masjid. Namun apabila ada waktu azan, ayo sholat, silahkan mengikuti sholat berjamaah. Setelah itu silahkan main lagi. Kalau ada pengajian, silahkan untuk bergabung. Itu upaya-upaya. Mungkin di yang lain itu kemarin belum begitu dilaksanakan. Mungkin di Kota Blitar itu Masjid at-taqwa sudah lama menyelenggarakan terkait dengan hal itu. Termasuk sebetulnya di masjid itu, di halaman masjid itu ada anak-anak tapak suci. Iya. Nah itu ya yang senang silat. Itu maksudnya nanti kalau waktunya sholat asar atau itu ya bisa silakan untuk bergabung. Kamu tidak hanya suka silatnya saja, namun silakan sholat dulu. Setelah sholat selesai nanti baru silakan latihan tapak suci atau pencak silat itu. Sebetulnya sudah upaya-upaya itu sudah kita laksanakan Pak Rosik. Mudah-mudahan ke depan ya nanti termasuk Ustadz yang artis itu bisa menarik para milenial, bagaimana mereka itu menyukai atau mencintai masjid. Iya. Terima kasih. Ini coba kita gabung lagi di at-taqwa untuk dengan Mas Habib. Mas Habib bisa dilaporkan Mas Habib kondisi terkini at-taqwa. Mas Habib belum bisa dihubungi. Mas Habib ini kanan. Mas Habib. Oh iya. Sebagaimana jadwalnya memang bisa nanti pukul 06.45. Kelihatannya sudah dimulai Pak Rosik. Pak. Itu. Oh iya. Para Bapak Ibu, pengajian di at-taqwa sudah dimulai. Mari kita bergabung dengan admin di at-taqwa kepada Pak Habib. Monggo Pak Habib bisa dimulai. Ini juga menjadi sekretaris Kabupaten Malang dan Ketua Majelis Wakil Ketua Majelis Taklim dan Tasbih dari Jawa. Kepada Kiai Haji Nurul Muhyiddin kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masker atau lepas masker? Baik, karena supaya jelas nanti masuk
di Zoom dan YouTube. Yang saya muliakan para tokoh, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus Kiai Rianto Sunan Blitar. Jadi kalau dulu itu sering disebut Sunan, ya. Sekarang tidak lagi. Dan seluruh yang hadir dalam kesempatan pengajian ini di Masjid Taqwa, di jaringan Zoom, di rumahnya masing-masing, dan channel YouTube. Mudah-mudahan dengan teknologi yang digunakan ini masih banyak yang berkenan hadir di masjid ini dan tidak berpindah dari masjid ke rumah melalui Zoom. Yang hadir tidak berarti yang tidak bisa Zoom, ya. Tapi semata-mata ingin mendapatkan keberkahan hadir di masjid ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, temanya dahsyat yang disampaikan kepada saya oleh pengelola Pak Kiai Sri Widodo. Sunan mana ini? Sunan Panjang Kidul. Sunan Panjang Kidul. Yaitu muda berkarya, tua bahagia, wafat masuk surga. Ini tema yang sangat menarik, dahsyat, dan penting. Tapi sudah biasa kita bincang dan sudah biasa kita komitmenkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tema itu merupakan terjemahan yang sudah sering kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa neraka. Itu kalau diterjemahkan adalah hidup di dunia bahagia, bahagia. Sudah sering kita panjatkan. Nah, untuk bisa bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat, harus diawali dengan berkarya di masa muda. Alhamdulillah yang hadir ada yang generasi senior, saya tidak menyebut tua karena kalau sudah disebut tua nanti dianggap mengecilkan atau menyepelekan. Apalagi kalau dikatakan sudah tua tidak berguna. Justru harus kan tua-tua makin jadi manusia, makin jadi orang alim, makin menjadi baik. Intinya makin tua makin jadi.
Karena itu di Kota Blitar nih ketua PKM-nya tua-tua. Itu artinya makin tua. Kata Pak Gustomo, mengapa nggak ganti-ganti? Nggak ada yang mau yang muda-muda. Yang muda-muda masih melanglang buana, sibuk dengan aktivitasnya. Kira-kira begitu. Nanti akan berganti ketika mereka juga sudah tua. Maka itulah tua-tua teladi, makin tua makin jadi karena semakin berkhidmat, bergiat di Perserikatan Muhammadiyah sebagai ladang amal untuk menanam bekal untuk menuju akhirat yang juga disebut wafat masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa muda adalah masa yang sangat indah bagi yang sudah menikmati keindahan. Tapi masa yang membingungkan bagi orang anak muda yang masih bingung. Masa pencarian bagi mereka yang masih mencari. Tetapi masa muda itu seringkali diidentikan dengan masa mencoba, masa memulai, masa berspekulasi. Maka biasanya masa muda itu penuh dengan usaha sekaligus penuh dengan kegagalan. Karena itu yang muda-muda, Yai Habib ini masih muda atau masih muda ya? Masih muda. Karena itu belum mau menjadi ketua BCM nanti kalau sudah mulai tua. Maka kata kuncinya kalau ingin sukses, ingin tua bahagia, kata Pak Kiai Sri Widodo, Sunan Panjang Kidul, habiskan kegagalan itu ketika masih muda. Karena setiap manusia itu pasti diberikan takaran oleh Allah dengan takarannya masing-masing segala sesuatunya, termasuk urusan gagal. Jadi jangan gagal masa tua, itu menderitanya parah. Tapi gagallah ketika muda. Karena semakin banyak kegagalan yang dialami oleh mereka yang masih muda, berarti semakin sedikit kegagalan yang tersisa dalam hidupnya. Kalau sudah habis, tinggal kesuksesan. Itu ya, yang muda. Jangan takut gagal kalau muda itu. Pasti gagalnya. Yang sukses masa tua, kalau ditelusuri, pasti banyak gagalnya. Saya jadi ingat Allahu yarham Pak Marmin Siswoyo. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosanya, menerima semua amalnya, dan melapangkan kuburnya. Dan akhirnya juga bersama-sama kita dan seluruh jamaah bertemu dengan beliau di surganya Allah SWT. Jangan melihat sekarang bisnisnya sukses, urusannya sukses, ya. Tapi lihatlah bagaimana dulu ketika mulai merintis. Ini satu contoh saja, yang lain tentu masih banyak. Pasti pada masa-masa muda ada gagalnya, ada kurangnya, mungkin ada kepelesetnya, ada ruginya. Tetapi ketika orang sedang melalui proses hidup
yang penuh dengan dinamika, ada naiknya, ada turunnya. Saya tadi dari Malang ke Blitar ini jalannya hanya dua, pilihannya itu ke kiri dan ke kanan. Jadi setelah sampai di mulai kesampaian itu belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Itulah lika-liku perjalanan manusia. Ada naiknya, ada turunnya, ada ke kanannya, ada ke kiri. Ada jatuhnya, ada bangunnya. Tidak ada yang bangun terus tanpa jatuh, dan tidak ada orang yang jatuh terus tanpa bangun. Jangan dilihat Kiai Rianto sekarang lancar naik sepeda pancal dari rumahnya. Itu dulu orang yang naik sepeda pancal seperti itu tandanya orang yang nggak punya duit. Naiknya sepeda pancal dari desa ke kota untuk bekerja. Karena bukan sepeda hiburan kan, kalau sepeda seperti itu. Sepeda apa? Sepeda unta ya. Sekarang itu tandanya orang yang punya duit. Jadi sama-sama sepedanya bentuknya sama. Kalau tahun 70-an itu tandanya orang itu miskin. Punyanya hanya alat transportasi sepeda. Kalau yang tidak miskin punya sepeda motor Honda 70 atau Yamaha 75. Nah, ketika itu saya ke sekolah naik sepeda panjang karena muda naik sepeda jengki. Kalau yang sudah tua naik sepeda unta. Nah, tapi dulu sebelum beliau lancar naik sepeda, pasti ketika belajar pertama jatuh dan bangun. Proses urusan naik sepeda tidak ada yang langsung lancar. Tugasnya orang muda adalah berkarya, berbuat, melakukan sesuatu yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan amilus sholihat, beramal soleh, berbuat yang baik. Berbuat baik itu maknanya luas, bukan hanya sholat yang disebut sebagai amal soleh, bukan hanya rajin puasa itu sebagai amal soleh, bukan hanya membaca Quran saja sebagai amal soleh, tetapi seluruh aktivitas manusia yang bernilai baik itu termasuk dalam kategori amal soleh. Apapun, belajar dengan giat adalah amal soleh. Rajin membaca itu amal soleh. Tekun dalam berjualan itu amal soleh. Dan apapun yang bisa dilakukan oleh manusia itu selagi tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma, terhadap nilai-nilai kebaikan dan terutama syariat agama, itu semua termasuk kategori amal soleh, perbuatan yang baik. Tersenyum pada orang lain itu amal soleh. Membuang duri dari jalan itu juga amal soleh. Menjauhkan rintangan dari orang yang melalui sebuah jalan itu amal soleh. Tapi sebaliknya, bahkan yang meletakkan minuman ini tadi di sini itu juga termasuk amal soleh. Tapi sayang mau banyak putih. Sayang. Tapi tidak apa-apa.
Karena kalau selain air putih mungkin tidak diminum, ya. Karena mungkin pengalaman ibu-ibu sudah disiapkan segala macam, ada tehnya, ada jahe, tapi selesai pengajian nggak pernah diminum. Itu yang salah, bukan yang menyiapkan hanya air putih, tapi ustaznya yang salah kalau tidak minum, menghormati yang menyiapkan. Tapi sekarang sudah terlanjur tidak ada ya semua. Tidak apa-apa, ini hanya bercanda dengan yang khawatir. Tadi Pak Ketua PCM sudah mengajak saya untuk minum minuman yang sangat luar biasa dan plus sarapan paginya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Kus Tomo. Hadir, itu yang pertama. Nah, orang berkarya tidak selalu mulus. Orang berbuat itu tidak selalu mulus dia menjalani. Sudah jadi karyanya, banyak yang tidak memberikan penghargaan. Tidak sedikit. Sudah berbuat, bahkan banyak orang yang menghina. Kalau tidak ingin dihina orang atas karya-karya kita, hanya satu kuncinya. Apa itu? Tidak berkarya. Kalau tidak mau dicemooh orang atas perbuatan kita, hanya satu kuncinya. Tidak berbuat. Selagi orang itu masih berbuat sesuatu, masih berkarya sesuatu, pasti ada orang yang suka dan juga ada orang yang tidak suka. Ketika panjenengan tadi berangkat ke masjid ini ngaji, mungkin ada orang yang suka melihat panjenengan berangkat ngaji ke masjid. Tapi sekaligus juga ada orang yang tidak suka. Mungkin pikirannya, isu-isu modal ngaji, munculnya orang nyopeng, apalagi itu ibu-ibu. Ibu-ibu sudah masak atau belum? Belum. Mengapa belum? Saya tahu sebabnya. Karena di sini sudah disiapkan makan kira-kira. Begitu Pak Kustomo ya. Nanti mereka makan Pak. Oke. Makan ya, karena di sini sudah makan. Dan sekaligus untuk memotivasi keluarganya yang tidak disiapkan makan pagi di rumah, nek belum makan pagi, ayo melok ngaji ke Masjid Taqwa. Itu berarti memotivasi. Ibu-ibu Blitar pagi-pagi Ahad jangan masak di rumah supaya anggota keluarganya semuanya berangkat ke Masjid Taqwa dan ramai Masjid Taqwa di pagi hari Ahad. Itu dalilnya. Orang berbuat itu pasti ada orang yang tidak suka. Tapi biarkan selagi itu masih bernama manusia. Yang penting Allah SWT tidak menyukai. Yang penting Allah tidak memurkai atas perbuatan kita. Manusia itu banyak rewel. Manusia itu banyak keluh kesahnya. Bahkan manusia itu banyak sifat irinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada 3 biang dosa. 3 biang dosa yang sangat mungkin dilakukan oleh manusia. Karena biang, maka 3 dosa ini akan menyebabkan dosa-dosa yang lain. 3 kesalahan ini akan menyebabkan kesalahan-kesalahan yang lain. Yang lainnya sangat banyak. Apakah itu? Yang pertama, takabur, sombong. Takabur adalah perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan pelaku sombong, pelaku takabur pertama kali yang melakukannya adalah iblis. Iblis di surga. Apalagi di dunia, iblis di surga. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami berfirman, wahai malaikat, wahai para malaikat, di situ jamak al-malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka semua mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia takabur. Akibatnya apa? Akibatnya iblis diusir oleh Allah dari surga, plus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takabur. Akibatnya dengan takabur dia diusir dari surga, dia masih negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah diizinkan untuk menggoda anak cucu Adam. Dia balas dendam karena Adamlah yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Lalu dia minta izin kepada Allah agar dia diperkenankan untuk menggoda anak cucu Adam. Selamanya. Selamanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak perbuatan dosa. Pertama dia takabur. Karena itu anak-anakku sekalian yang masih muda, jangan takabur, jangan pernah sombong. Meskipun Anda memiliki sesuatu yang bersifat kelebihan. Apakah kepandaian, ketampanan, kecantikan, dan fasilitas hidup yang diberikan Allah kepada kita, janganlah itu menjadikan takabur. Takabur itu apa? Merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih hebat daripada orang lain. Merasa lebih pandai daripada orang lain. Merasa lebih ganteng daripada orang lain. Merasa lebih cantik daripada orang lain. Intinya merasa lebih hebat daripada orang lain. Mengapa iblis takabur? Karena dia mengatakan dia lebih baik. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Apa sebabnya? Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Menurut iblis, bahan bakar api, bahan baku api yang menjadi bahan penciptaannya dia lebih baik daripada bahan baku tanah yang menjadi bahan bakunya penciptaan Adam. Karena itu tidak boleh orang mengatakan ana khairum minhu. Itu adalah bibit-bibit takabur. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardalun min kibr. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Apalagi sebesar kerikil. Apalagi sebesar batu. Apalagi sebesar gunung Blitar Kelut ya. Gunung Kelut. Kalau di Madinah sering disebut sebesar gunung Uhud. Kalau di Malang kira-kira ya sebesar gunung Arjuno atau Semeru.
Semeru yang kemarin baru erupsi. Alhamdulillah kami kabarkan Malang aman secara umum. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Lumajang, sebagian di Lumajang, mendapatkan perlindungan Allah SWT. Nah, la yadkhulul jannah kata Nabi, tidak masuk surga. Berarti wafat masuk surga tidak terpenuhi oleh orang yang takabur. Maka nafi qalbi khardalun min kibr. Yang di dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Yang kedua, biangnya dosa itu adalah serakah. Serakah itu apa bahasa Blitarnya? Tamak itu bahasa Arabnya juga itu, bahasa Blitarnya apa? Ada tadi? Geragas, kemaruk, dan lain sebagainya. Pelaku perbuatan serakah pertama kali adalah Nabi Adam. Kakek moyang kita. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, diambillah olehmu dan istrimu surga itu. Dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik, yang manapun kamu suka. Dan janganlah kamu mendekati pohon itu. Karena menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Semua yang ada di surga sudah Allah persiapkan untuk dinikmati oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa. Semuanya, tidak ada manusia yang lain ketika itu. Panjenengan belum kebagian ketika itu. Hanya satu yang tidak boleh. Semuanya boleh. Tapi ternyata Nabi Adam pun masih melanggar larangan Allah. Dia lalu mendekati pohon terlarang itu. Akibatnya apa? Nabi Adam dan istrinya pun diusir oleh Allah dari surga. Qala biqa minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kamu berdua di surga itu bersama-sama. Mengapa Adam masih melanggar larangan Allah terhadap satu batang pohon, padahal semua yang lain telah dibolehkan oleh Allah, dinikmati. Ramadan itu artinya banyak dan baik. Baik dan banyak. Yang manapun yang kamu suka, hai itu maka tahu. Mengapa masih melanggar yang satu yang terlarang itu? Karena Adam serakah. Ia tidak puas dengan apa yang ada. Hadirin, kita semua tentu mengaku atau tidak, semuanya ada anak cucu Adam. Oleh karena itu kita semua dalam hidup ini punya potensi yang sama dengan kakek moyang kita itu, yaitu jatuh secara tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak mampu menahan diri dari dorongan keserakahan yang itu ada pada setiap manusia. Nggak pernah puas, geragas, serakah. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan panjenengan tidak kecewa mengundang saya.
Pertama Pak Kiai Rianto, mohon maaf kalau panjenengan kemudian tahu siapa saya sesungguhnya. Saya dulu sebelum jadi begini-begini ini sering keluar masuk penjara. Pak Haryadi kaget itu ya. Betul, saya jujur, saya sering keluar masuk penjara. Diundang ceramah juga. Bukan dihukum. Belakangan dalam beberapa tahun ini, ya kira-kira dalam waktu 10-an tahun atau belasan tahun, saya sudah sangat jarang diundang berceramah di penjara. Semula saya berpikir, apakah ceramah saya ini jelek ya, sehingga orang penjara tidak lagi mau mengundang saya. Ternyata kira-kira bukan itu jawabannya, bukan itu penyebabnya. Akhirnya saya renungkan, lalu saya temukan jawaban. Jawabannya adalah, kalau sekarang penjara itu mau mengadakan pengajian, sudah tidak lagi perlu mengundang ustadz dari luar. Karena apa? Karena sekarang kamar-kamar penjara itu sudah banyak dihuni oleh para ustadz dan kiai. Dulu sebelum tahun 2000-an itu isinya penjara itu pencuri sandal kecil-kecil itu ya, pencuri ayam, ya, mencuri kambing, masuk penjara. Sekarang urusan nyolong sandal nggak ada yang nangkep, urusan mencuri ayam nggak ada yang masuk penjara sekarang. Karena kalau itu masih diproses, penjaranya nggak muat. Bukan mereka sekarang, bukan maling yang kelihatan maling, tapi isinya penjara sekarang adalah maling yang tidak kelihatan maling. Maling berdasi, kira-kira begitu ya. Atau maling berjubah. Maling berdasi atau maling berjubah. Maling berserban, kira-kira gitu ya. Ini kan kelihatannya kan orang alim ini, orang soleh ya, tapi maling gitu. Yang begini-begini ini banyak di penjara. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak laku lagi diundang ceramah di penjara, karena tinggal giliran saja. Apa sebab? Mereka berada di sana. Ada ustadz yang karena sempat menjadi anggota DPR satu periode, akhirnya masuk penjara. Ada kiai, tokoh agama, sempat jadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Selesai jabatannya, masuk penjara. Betul ya? Jadi isinya penjara itu sekarang orang-orang terhormat. Orang-orang yang baik dan terkutip. Tetapi dia tidak bisa menahan dari dorongan keserakahan. Dia bukan orang yang berkekurangan, persis seperti Nabi Adam. Nabi Adam di surga nggak ada kekurangan sama sekali. Makanlah makanan-makanannya yang baik, lagi banyak, yang manapun kamu suka ketahui. Asal kamu jangan dekat-dekat dengan satu pohon ini. Allah tidak mengatakan wala ta'kula hadhihi syajarah. Jangan kamu makan pohon ini. Jangan dekat-dekat. Dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi makan. Tapi godaannya itu memang canggih. Rayuan iblis itu canggih. Mengapa Adam itu lalu melanggar larangan Allah? Iblis membantu menggoda. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Iblis berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon keabadian
pohon khuldi, artinya pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak binasa. Dua, rayuan iblis, keabadian dan kekuasaan yang tidak binasa. Ini betul-betul godaan yang sangat sulit untuk diatasi oleh manusia manapun. Manusia itu wataknya ingin abadi. Pripun panjenengan nek besok mati gelem napa mboten? Besok gelem napa mboten? Saiki enak-enak ngaji niki besok pagi-pagi mati gelem napa mboten? Sing gelem ngajung. Terang ibu-ibu sing gelem nanti mantun ngaji mati ngajung. Tidak ada. Kita ingin abadi. Ibu-ibu itu merasa sedih kalau sudah kelihatan makin tua, makin makmur. Makmur itu artinya lemu. Lewis tua jangan langsing ya rono, Bu. Langsing itu adalah tubuhnya anak muda, perempuan muda. Lah kalau sudah tua itu masih ingin langsing, ada sebagian, tapi itu tandanya perempuan-perempuan yang menderita. Mohon maaf. Jadi yang gemuk-gemuk itu memang ya sudah wataknya perempuan yang makmur, sejahtera, lahir batin. Betul lagi. Jadi orang kurus kering itu tandanya dia menderita. Orang gemuk itu tandanya orang makmur, bahagia, tentram, sejahtera. Milih makmur maupun milih menderita, Bu? Milih makmur, maka betul susah, betul risau, betul usah risau. Tidak usah gelisah kalau tubuhnya makin tua makin melar. Itu tandanya perempuan yang bahagia. Bersyukurlah para bapak yang berhasil membahagiakan istrinya. Dua. Yang ketiga, biangnya dosa itu adalah iri, dengki, hasad. Yang pertama kali melakukan perbuatan iri, dengki, hasad itu adalah putra Adam, Qabil bin Adam. Iri kepada siapa? Iri kepada saudaranya, Qabil. Mengapa? Yang pertama karena menurut syariat agama yang berlaku ketika itu, karena jumlah manusia masih sedikit, hanya anak-anak Adam saja. Maka dalam urusan fikih munakahat, fikih pernikahannya, Qabil itu harus menikah dengan saudara selahiran dengan Habil. Habil harus menikah dengan saudara perempuan yang lahir bersama Qabil. Kebetulan saudara perempuan yang lahir bersama Qabil itu cantik. Yang lahir bersama Habil kurang cantik. Dia tidak mau menerima. Dia mau memilih saudaranya sendiri yang lahirnya bersama. Dan itu melanggar syariat. Jadi sejak dulu memang pancen wong lanang niku seneng karo wong ayu. Itu sejak zaman anak Adam sampai pada anak cucunya, termasuk bapak-bapak. Nggih, Pak. Jenengan seneng beto ayu napa mboten? Seneng nggih.
Bojo panjenengan ayu napa mboten? Ayu, niku tandane bojone melok ngaji. Sing ora jawab bojone ora melok ngaji. Itulah memang watak laki-laki. Nek ibu-ibu panjenengan seneng kalau wong jalan ganteng napa mboten? Seneng wong lanang ganteng napa mboten? Nek kongkon milih wong lanang sitoke ganteng melarat, sitoke sugih elek. Milih ganteng sugih. Ternyata ibu-ibu yang pinter. Bojo panjenengan ganteng napa mboten? Mboten jare. Ganteng napa mboten? Ganteng. Napa kok panjenengan ada ganteng? Wis gak anak liyane. Nah, iri yang pertama kali dilakukan oleh Qabil atas Habil. Karena iri, lalu akhirnya dia membunuh saudaranya itu. Peristiwa pembunuhan manusia atas manusia yang lain yang pertama kali dilakukan oleh Qabil atas saudaranya yang disebabkan oleh rasa dengki, oleh iri hati. 3 hal yang tidak boleh kita dekat-dekat. Tapi itu semua dilala, jeketek, apa itu ya? Jeketek itu apa? Ujuk-ujuk itu ada pada semua manusia. 3 watak dasar itu, 3 potensi buruk ini, takabur itu ya ada, serakah ya ada, iri juga ada. Piye caranya urip di dunia, sementara di dalam diri kita ada 3 potensi buruk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan agama itu dalam rangka mengendalikan itu semua agar manusia itu hidup dengan baik. Itulah salah satu ujian yang diberikan Allah kepada kita. Panjenengan milih tadi manungsa napa malaikat? Pak, panjenengan milih di cara boleh pilih malaikat atau pilih jadi manusia? Manusia nopo? Itu kan gara-gara nek manungsa oleh rabi toh. Malaikat oleh rabi toh. Kan gitu? Coba dia malaikat oleh rabi. Milih malaikat atau pilih malaikat itu. Bu, panjenengan boleh kalau boleh pilih jadi manungsa napa pilih malaikat? Manungsa napa? Angel jadi manungsa. Abot jadi manungsa. Berat jadi perempuan. Apalagi suaminya nggak kaya, abot. Bu, saya tanya suami panjenengan sugih apa mboten? Bu, sugih apa mboten? Sugih. Gadah villa pinten? Saya tanya, nggak tanya punya rumah, punya villa berapa? Mboten gadah. Panjenengan sampun pernah dolan-dolan teng Tokyo nopo dereng? Dereng. Nggak usah dodo, panjenengan pernah diajak bojone jalan-jalan teng Malaysia nopo mboten? Dereng. Kok ngertos Upin Ipin? Nah, Upin Ipin itu tak saking Malaysia toh. Nah, kok boten sugih kok panjenengan trimo lamaran mbiyen.
takdir nerimo. Karena itu Bapak Ibu, yang berlalu biarlah berlalu, tidak perlu disesali. Kanjeng Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita dalam hal memilih pasangan atau jodoh. Jodoh akhirnya dari Allah yang menentukan. Tetapi prosesnya manusia. Nabi memberikan pedoman. Ada 4 unsur yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi istri atau suami supaya hidupnya bahagia, supaya hidupnya tidak menderita. Yang pertama apa? Kecantikan, atau kalau laki-laki ketampanan, li jamaliha. Yang kedua, karena hartanya kaya. Yang ketiga, karena nasab, keturunannya. Yang keempat, karena agama. Itu yang mudah-mudahan tolong diperhatikan betul itu, mumpung masih muda. Ben gak salah pilih maneh kayak sing wis tua. Karena yang tua ini dulu belum ngaji. Nyeselnya baru sekarang. Tapi kalau 4 syarat ini, 4 komponen ini harus terpenuhi, angel. Akhirnya apa? Nggak rapi-rapi. Menjadi apa? Kalau laki-laki tua nggak menikah atau apa namanya? Jomblo tua, jomblo senior gitu ya. Kerennya sekarang jomblo senior. Kalau perempuan, kenapa? Pangkatnya perawan tua, nih pangkat tentaranya peratu, perawan tua. Angel. Yang ideal itu angel. Tapi kaidahnya dalam agama adalah, ya walaupun tidak bisa dipenuhi semua, ya jangan ditinggalkan semua. Malayu terpukuluh, layu terpukuluh. Apa yang tidak bisa dipenuhi semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya sebagian harus terpenuhi. Karena harus memilih, maka harus dengan pilihan yang cerdas agar hidup di dunia ini bahagia. Kalau yang laki-laki, ini khusus Bapak Ibu yang mencari calon menantu laki-laki bagi putrinya. Atau bagi yang muda-muda yang masih kelihatan belum menikah ini. Kayaknya masih banyak ya. Termasuk kameramen ini juga belum menikah kayaknya. Belum ya? Belum. Oh sudah? Kok kelihatan kok masih SMA? Sudah ya, alhamdulillah. Tapi rasanya menikah, Mas. Seneng ya? Seneng ya. Kalau tidak bisa 4, minimal 2. Ini agar masa tua bahagia ya. Kalau tidak bisa 4, 2. 3 sulit. Apa itu? Yang pertama, soleh. Laki-laki yang baik, yang layak diterima sebagai calon menantu adalah soleh. Yang layak diterima sebagai calon suami bagi yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil ini. Yang pertama soleh. Saya ingin tanya, ibu dan bapak sampun ngertos ngebut dereng, tandane yang soleh itu. Soleh itu kan konsep abstrak, ora ketok. Tandane sing ketok tiang soleh niku napa? Angel toh? Ngaji ini pinter bicarane nguji. Sholatnya full, piye carane memonitor fullnya sholat?
Masa ngikuti kemana-mana? Satu yang paling otentik, dan itu insya Allah menjadi penanda yang lain, tiang soleh niku, wong lanang soleh niku, tandane adalah nek sholat subuh di masjid. Sholat subuhnya di masjid. Kecuali darurat ya, sakit ya jangan dipaksa-paksa ke masjid. Apalagi di masjidnya sudah ditulis sakit dilarang ke masjid. Sekarang lagi begitu sekarang. Masuk masjid dicek panasnya, yang panasnya tinggi suruh mulai. Kalau sudah darurat jangan dipaksa-paksa. Nah, laki-laki soleh itu tandanya adalah sholat subuhnya di masjid, bukan di rumah. Di rumah saja belum masuk kategori laki-laki soleh sholatnya. Apalagi yang nggak sholat. Betul ya? Nah kalau laki-laki tidak sholat subuh di masjid, sholatnya di rumah, itu bukan laki-laki yang soleh, tapi laki-laki yang solihah. Satu. Yang kedua, orang lanang api selain soleh yang layak untuk dijadikan sebagai pasangan bagi putri-putrinya adalah milih putih, tinggal 3. Agama is api, milih putih. Kalau saya sarankan adalah yang sugih, 5 lim, karena hartanya. Setuju nemu milih sing soleh dan ganteng, napa soleh dan sugih bu? Soleh ganteng, saya melarang. Bu, nek panjenengan milihkan yang tampan, walaupun dia soleh. Wong ganteng niku boten awet bu. Paling-paling 20 tahun gantengnya. Lepas dari itu jelek, keriput. Nek lanang elek niku awet bu. Lagi panggil. Kecil sampai tua ya elek itu. Iya, dapat mau lanang ganteng ya bonus. Yang penting sugih dulu. Sugih. Karena dia harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia harus menafkahi lahir batin kepada keluarganya. Ya, ini syukur-syukur ganteng. Oke, yang lain bonus, ganteng bonus. Yang kedua, kalau panjenengan mau memilihkan calon menantu perempuan bagi anak laki-laki panjenengan, tidak bisa ditawar satu, solihah. Solihah. Kriterianya sama dengan yang soleh tadi. Yang kedua, ayu, cantik, sesuai dengan tuntunan dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor, karena wong lanang di kubu seneng karo wong ayu. Laki-laki itu wataknya senang kepada perempuan yang cantik. Betul Bang? Betul? Apa tandanya? Nek wong wedok, ibu-ibu kok pergi di luar rumah, delok cah lanang ganteng. Ingat siapa? Ingat putrinya di rumah. Mudah-mudahan anak saya perempuan nanti dapat suami yang soleh, sugih, ganteng seperti dia. Betul Bu? Betul? Ibu, betul apa betul? Betul. Nek bapak-bapak panjenengan Pak dua tangan.
nek panjenengan di luar rumah boten kali ibu ketemu karo wong wedok nom ayu, apa yang terjadi? Kalau ibu ketemu dengan cah ganteng eling putri ini, nek panjenengan ketemu wong wedok ayu lupa bojone, itu manusia, itu bukan karangan saya, itu desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ibu, kemanapun suami panjenengan pergi, ikuti dia. Jangan pernah lepaskan suami dari kebersamaan bersama ibu. Khawatir ketemu orang itu ayu, masih di masjid, apalagi di masjid sudah ayu salihah. Ibu-ibu, suami pergi ke masjid, ikuti, betul Bang? Betul? Karena khawatir di masjid ketemu orang salihah, ayu. Saya ngaji begini ini bawa istri saya ikut. Saya khawatir ketemu jemaah pengajian perempuan Blitar, rajin ngaji, ayu, Ustaz itu orang gelem mulai. Kalau ini bercanda ya, ini bercanda. Nah, itulah salah satu bagaimana proses untuk menjadi bahagia di masa tua. Oh, sudah clear. Ini temanya masa tua bahagia, kata Pak Sri Widodo. Sejak awal. Nah, itu harus menjadi rumus. Dene yang tidak terlanjur pripun, bapak-bapak yang sudah terlanjur dulu memilih istrinya tidak karena solehah dan cantiknya, itu bisa direkayasa, ya disolehahkan dan dicantikkan. Caranya perempuan agar bisa cantik, Bu, gampang. Akeh senyum, ojo akeh mencucu. Tandanya perempuan, tandanya orang itu tampan dan cantik, senyumnya merekah. Wong secantik apapun, seganteng apapun, kalau dia sewot, pasti kelihatan jelek. Ganteng nemu elek. Tapi kalau senyum menjadi tampan dan menjadi cantik. Apalagi kata Nabi, senyum itu bagian dari sedekah. Tapi jangan lalu disimpulkan ketika Muhammadiyah membutuhkan dana untuk membangun amal-amal usahanya, aku tak sedekah dengan senyum saja. Bukan begitu. Ada bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dene yang belum kaya atau belum merasa kaya atau sudah merasa kaya tapi ketika deteksi ternyata itu buruk, ditanya punya villa berapa ya orang tua, ditanya sudah pergi haji atau belum, ditanya umroh pinten dereng, ini yang belum, ada rumusnya juga. Bagaimana cara menjadi sugih? Apa Pak? Kerja keras? Boten. Kerja keras tidak menjamin orang itu menjadi kaya. Tukang batu itu kerjanya keras. Tadi saya dari Malang, subuh, tadi jam 5 lebih 6 menit, saya berangkat di rumah. Subuh jam 4 kurang berapa menit ya? Sudah lebih 15 lebih kayaknya. Nah, pagi-pagi sudah ada polisi cepet. Sekarang bukan cepet lagi ya. Dia pagi-pagi sudah bekerja. Tapi dia nggak sugi-sugi.
Padahal kerjanya keras, tidak ada hubungannya. Kerjanya sampai larut, tidak jaminan dia menjadi kaya. Ento itu 2000, 1000. Dokter Haryadi. Mek takon tok sakit apa? Linu kasih resep. Pinten bayar. Pinten. Panjenengan bukan pernah bayar ke Dokter Haryadi balik. Oh, iya katanya. Pada pernah bayar. Gara-gara jadi teman ngaji, berobat orang pernah bayar. Ya pasti beda lah gitu ya. Karena sekolahnya juga larang dan angel. Jadi tukang batu, tukang tepek yang kerjanya begitu ya sehari ya, mungkin kalau tukang batu ya pol-polnya dapat 1 seket sehari. Kalau dokter ya mungkin hanya 5 menit lah, 150 itu. Ini takon tok nih. Takon tok. Tidak ada jaminan. Tapi rumusnya Allah SWT yang bisa bikin orang kaya itu karena sedekah. Itu rumus itu. Bukan kerja keras. Bukan kerja keras, tetapi bersedekah. Apalagi kalau baca ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir menghasilkan 100 biji. 1 biji menjadi 700 atas proses menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu 700. Mungkin kalau pakai dalil yang biasa, yang general umum, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Kebaikan itu umum. Bisa kebaikan berupa perbuatan baik, membantu orang, termasuk juga perbuatan dengan harta. 10 kali lipat. Artinya, kalau ingin kaya, perbanyaklah bersedekah. Mulai sekarang, bersedekah tidak harus menunggu kaya, tapi bersedekah untuk menjadi kaya. Itu janji Allah SWT. Lalu ada pertanyaan, pripun kalau bersedekah tujuannya untuk mendapatkan balasan? Karena yang menjanjikan Allah, bukan apa-apa. Tapi kalau ingin mendapatkan janji manusia, ojo dituruti. Tapi kalau yang berjanji itu adalah Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, maka lakukan itu. Apapun. Balasannya dunia akhirat. Bersedekah adalah rumus menjadi kaya. Mumpung Muhammadiyah Blitar punya banyak proyek, Pak Sunan Blitar, Pak Haji Rianto, berikan kesempatan kepada semua orang untuk menjadi kaya melalui sedekah hartanya, melalui menginfakkan hartanya untuk proyek-proyek kebaikan yang dicanangkan oleh perserikatan kita ini. Pak Ketua PCM masih butuh dana banyak. Panjenengan jangan di openi dhewe nggih.
Jangan pakai duit piyambak sedoyo. Tapi orang lain diberikan kesempatan untuk menjadi kaya dengan menginfakkan hartanya untuk proyek-proyek yang kita canangkan. Ubahnya masjid urung mari-mari ke dia. Ini kebanyakan model ini, banyak model. Oh, nggak dituliskan gitu ya? Betul. Memang sudah begitu, betul. Oh ya sudah kalau begitu. Saya kira karena belum selesai ubahnya itu. Bulat lalu nggak ada atasnya itu. Memang begitu. Ayo, oke, saya pura-pura nggak tahu. Saya sudah dikasih tahu sama Pak Sri Widodo. Memang model ubahnya itu unik. Masjid Takwa itu. Kalau sudah tidak begitu, nanti namanya berubah. Tapi banyak yang lain, yang proyek-proyek kita yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi kaya. Insya Allah, dengan program-program hidup seperti itu tadi, menjalani hidup seperti itu tadi, akan menyebabkan menjadi bahagia selama hidup di dunia, dan insya Allah juga di akhirat. Hidup bahagia di dunia, dan hidup bahagia di akhirat. Yang terakhir, kuncinya adalah syukur. Bersyukur. Karena dengan bersyukur, Allah pun berjanji akan menambahkan nikmat-nikmat Allah yang disyukuri oleh hamba-hambanya. Terakhir, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang berhubungan dengan syukur. Saya tidak akan mengulangi bahwa syukur itu adalah jalan untuk bertambahnya nikmat. Syukur harta, dengan menginfakkan hartanya insya Allah akan menambahkan harta. Syukur nikmat ilmu, dengan ilmunya diberikan sebarkan pada orang lain akan bertambah ilmunya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi namanya syukur itu tidak mudah. Wa qalilum min ibadiyas syukur. Nah, kisah ini saya temukan di sebuah kitab yang judulnya adalah Min Qisasis Shalihin. Min Qisasis Shalihin. Diceritakan di sana bahwa pada suatu hari seorang ulama terkenal di kota Basra berjalan-jalan di pojok kota Basra, dan di tengah-tengah dia keliling kota Basra, maka dia bertemu dengan pemandangan yang sangat aneh bagi dia. Dia menemukan dua sosok manusia yang sedang bersenda gurau. Yang satu laki-laki dan satu perempuan. Yang aneh bagi dia, yang laki-laki ini adalah seorang laki-laki tua dan jelek rupa. Dan yang perempuan adalah perempuan tua, perempuan muda dan jelita. Karena dia penasaran, maka dia mendekati. Lalu dia bertanya. Dia memberanikan diri bertanya kepada si perempuan itu. Siapakah gerangan laki-laki yang bersama Anda? Dan jawabannya membuat dia semakin kaget. Karena perempuan itu menjawab, dia adalah suamiku. Perempuan cantik, muda, suaminya tua, jelek lagi. Maaf, jangan toleh kiri kanan ya. Nanti ada yang marah di samping kiri kanan panjenengan. Lalu si Syekh ini penasaran, mengapa bisa begitu? Dia bertanya lagi,
apa yang menyebabkan engkau, seorang perempuan muda jelita, bersuamikan seorang laki-laki tua dan buruk rupa? Maka perempuan ini menjawab, dan jawabannya semakin membuat takjub Syekh itu tadi, karena jawabannya adalah, semoga dia menjadi manusia yang paling bersyukur karena mendapatkan istri seperti diriku, dan semoga aku menjadi perempuan yang paling bersabar karena mendapatkan suami seperti dirinya. Jawaban yang luar biasa. Syukur dan sabar bertemu jadi satu. Dan dia mengatakan, bukankah syukur dan sabar itu adalah dua kunci surga? Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang paling bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena itu yang membuat kita bahagia. Seberapapun nikmat yang Allah berikan pada kita, tidak akan pernah merasa kekurangan, karena orang yang merasa kurang itu berarti dia tidak bersyukur. Dan semoga kita menjadi orang yang bisa bersabar atas semua apa yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin tidak menyenangkan bagi orang lain, tetapi bagi orang yang bisa bersabar, itu akan menjadi indah. Setidaknya indah pada waktunya. Rekaman kisah ini dimuat oleh Syekh Mustafa Murad dalam kitab Min Qisasis Shalihin. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadikan kita menjadi bahagia, termasuk bahagia di masa tua dan wafat kelak masuk surga, karena dengan syukur dan sabar dan faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kita menjadi orang yang memang pantas untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Bukti atas penyampaian materi yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada sedikit waktu mungkin bagi yang ingin bertanya. Mungkin Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud apa? Dan kasar di kasar aliran yaitu dengan tema pemuda berdaya, tua bahagia, mati masuk surga. Sehubungan dengan itu, orang hidup pasti punya dosa. Dan dosa itu yang diampuni oleh Allah dengan dijadalatin, dengan tidak tahu. Melakukan dosa yang tidak tahu itu yang diampuni oleh Allah. Dan bagaimana kalau orang ini melakukan dosa tapi dia tahu itu apa diampuni apa tidak? Terima kasih. Langsung, hanya satu ya. Baik, wakil dari jemaah ini, karena sudah waktunya sarapan pagi ya. Baik, tidak ada manusia yang terlepas dari dosa dalam hidupnya. Kalau orang yang tidak pernah berdosa, pasti dia bukan manusia. Tadi sudah saya tunjukkan, Adam pun berdosa. Nabi Adam pun melakukan keburukan, pelanggaran atas larangan Allah SWT. Iblis berbuat dosa, Adam berbuat dosa. Apa bedanya? Dosanya iblis tidak diampuni oleh Allah, dosanya Adam diampuni oleh Allah SWT. Mengapa Adam bertobat, iblis tidak bertobat?
Adam tahu dosanya, iblis tahu dosanya. Kalau yang tidak tahu itu yang tidak tahu ya sudah otomatis Allah mengampuni. Namanya dia tidak tahu. Tapi yang diketahui pun bisa diampuni kalau orang itu mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Intinya adalah orang yang berbuat dosa itu wajar, manusiawi, siapapun dia. Tapi yang buruk adalah berbuat dosa tapi tidak mau bertobat. Yang baik adalah berbuat dosa tapi mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Intinya tobat. Dan Allah pasti mengampuni semua dosa manusia yang dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, dosa syirik. Syirik itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Katakanlah ada dosa yang kelak sampai pada hari akhir belum sempat kita mintakan tobat kepada Allah, berarti tersisa. Tinggal menunggu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memang sangat besar murkanya, tetapi kasih sayangnya jauh lebih besar daripada murkanya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, satu lagi. Ini pertanyaan terakhir. Ini juga yang tadi sudah yang tua, sekarang buat apa muda? Kayaknya pada hari ini, dan sekarang biasanya kita mempersiapkan jadi terakhir. Awal soalnya sama dunia sekarang ini dunia berubah. Tenaga kerja yang berasal dari asing itu terlalu banyak. Apalagi dengan investasi dari negara-negara yang tumbuh besar. Anak SD mau ke SMP itu biasanya tidak banyak besar. Yang jadi masalah sekarang anak SMP mau ke SMP. Saya ke SMA, apa ke SMP. Yang kedua adalah urusan dari usaha pendidikan perguruan tinggi. Kebanyakan mereka ini dia baru masuk awal. Setelah kuliah dia belum juga. Mohon yang kita. Terima kasih. Langsung saya jawab. Ilmu itu apapun jenisnya sama. Apakah apa yang disebut oleh masyarakat sebagai ilmu agama atau ilmu umum? Apakah ilmu fikih atau ilmu kimia? Apakah ilmu tauhid atau ilmu fisika? Sama. Itu semua adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelajari oleh kita secara berbagi. Pada masa klasik, para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama muslim ketika itu, ilmunya itu kalau diakumulasikan komplit. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli balaghah bahasa Arab, ada yang ahli filsafat, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli matematika, ada yang ahli astronomi dan sebagainya. Itu semua dibutuhkan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi mengatakan bahwa ilmu itu sama-sama wajib dipelajari. Hanya ada ilmu fardu ain yang harus dipelajari oleh semua orang.
ilmu akidah, ilmu ibadah itu wajib individual. Caranya sholat, caranya puasa, caranya berwudu, itu ilmu fardu ain. Dan ada ilmu fardu kifayah yang itu wajib dipelajari oleh kaum muslimin, tapi tidak harus individual. Ada yang ahli fisika, ada ahli kimia, sekarang ada yang ahli informatika, ada yang ahli biologi, ada ahli kedokteran, ada ahli farmasi, ada ahli ekonomi, karena umat Islam membutuhkan semua ilmu itu. Kejayaan kaum muslimin pada masa klasik karena ilmu-ilmu itu berkembang secara seimbang. Tidak dipisahkan antara ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu non-syar'i. Yang sekarang dibagi ilmu agama dan ilmu bukan agama. Semuanya ilmu-ilmu agama. Semuanya ada ilmu agama. Muhammad Abid Al-Jabiri, seorang ulama kontemporer dari Afrika Utara, mengatakan bahwa ilmu-ilmu agama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu bayani. Yang kedua, ilmu burhani. Yang ketiga, ilmu irfani. Ilmu bayani itu adalah ilmu deskriptif, penjabaran dari Al-Quran dan Sunnah, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan segala cabangnya itu ilmu bayani. Itu ilmu Islam. Yang kedua, ilmu burhani, ilmu yang sifatnya eksperimentatif, ilmu fisika, kimia, biologi, astronomi, teknologi, kedokteran, farmasi, dan sebagainya yang bisa dieksperimentasikan, itu juga menurut Al-Jabiri adalah ilmu Islam yang sifatnya burhani. Yang ketiga, ilmu irfani, ilmu bagaimana cara bermesraan, berdekat-dekatan dengan Allah SWT, yang dalam ilmu sekarang disebut dengan ilmu tasawuf irfani. Itu semua adalah ilmu-ilmu Islam. Maka Al-Khwarizmi akidahnya kuat, ibadahnya kuat, tapi juga dia ahli matematik. Ibnu Sina akidahnya kuat, ibadahnya kuat, tapi juga dia menguasai ilmu kedokteran. Ibnu Rushd dan sebagainya adalah contoh-contoh yang lain yang mereka memberikan contoh kepada kita agar kita mempelajari semua ilmu itu, karena umat Islam membutuhkan semua itu. Kalau umat Islam tidak menguasai ilmu ekonomi, bisa jadi umat Islam diakali secara ekonomi. Kalau orang Islam tidak menguasai ilmu politik, bisa jadi umat Islam diakali secara politik oleh orang lain. Kalau umat Islam tidak menguasai astronomi, saya kira apa yang terjadi sebelum kedahlan memperbarui agama ini, praktek agama ini, saya kira masih terjadi seperti sekarang. Tidak tahu mana arah kiblat. Itu ilmu astronomi. Itu bukan ilmu tafsir, nggak bisa. Astronomi, ilmu falak dalam bahasa Arab. Karena itu semua ilmu perlu. Silakan anak-anak kita dibagi kemana mereka akan belajar. Yang penting mereka sungguh-sungguh. Ahli apapun, asal dia memang betul-betul ahli, maka dia pasti jadi orang hebat. Tapi kalau tanggung-tanggung, pasti tidak akan menjadi orang hebat. Orang biasa-biasa, hanya berpikir biasa, bertindak biasa, hanya akan melahirkan karya yang biasa. Karya yang biasa itu tidak laku. Tapi orang yang punya saraf tidak biasa, abnormal, kegiatannya luar biasa, tenaganya luar biasa, kerjanya luar biasa, kira-kira agak gila begitu, out of the box, keluar dari kotak, maka dia akan menghasilkan karya yang luar biasa. Sekarang yang luar biasa itu yang laku, yang biasa itu tidak laku. Ojek pangkalan sekarang nggak laku, yang tidak mangkal malah laku. Warung yang buka sejak
Yang pagi sampai malam juga nggak laku, tapi yang di rumah tapi ada GoFood-nya malah laku. Sekarang yang edan-edan yang laku. Saya kira begitu. Dan mohon maaf, terima kasih, saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan para penjenengan sekalian, para kiai, para penyesepuh, para ustadzah, para ibu nyai. Terutama saya senang ketemu dengan Sunan Blitar Kiai Rianto, Ketua PDM Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum diakhiri kegiatan pagi ini, ada beberapa pengumuman terkait pengajian rutin kita yaitu pengajian akad. Dikarenakan akan ada PPKM, maka pengajian akad itu akan diadakan lagi pada bulan Januari 2022. Tepatnya yaitu pada akad ketiga tanggal 16 Januari 2022 dengan tanggal singkat yaitu Dr. Haji Wanani SPM. Beliau adalah Ketua Majelis Taklim dan Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, juga kami informasikan bahwa di Islami Masjid itu juga ada yang barisan itu dari Indonesia. Oke, bagi ibu yang ingin membawa oleh-oleh bisa membeli di bazar ibu Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Haji Hakim atas materi yang luar biasa seperti yang kita cukup di kamera. Bapak Ibu yang kami adalah kegiatan pengajian akad pagi pada hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon ada kekurangan. Nasrul min Allah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Ila yang